Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Nadia. Nah, di sini Ibu akan membahas pelajaran IPS tentang kerjasama di lingkungan tetangga. Sebelum Ibu membahasnya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu ya. Yang pertama ada Nayaka, baik Nayaka hadir. Yang kedua ada Sandy, baik Sandy hadir. Yang ketiga ada Ica, baik Ica hadir. Yang keempat ada Dika, baik Dika hadir. Alhamdulillah anak-anak Ibu pada hadir semua ya. Walaupun kita belajarnya masih menggunakan Zoom seperti ini, anak-anak Ibu harus tetap semangat dong, agar Ibu mengajarnya jadi lebih semangat nantinya. Biar anak-anak Ibu pada semangat, gimana kalau kita tepuk semangat? Pada tahu kan semua tepuk semangat kayak gimana? Bagus, tepuk semangatnya harus semangat ya anak-anak. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. 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 Yeay. Tepuk tangan semua untuk anak Ibu. Nah, kalian udah pada semangat semua kan? Sekarang Ibu akan membahas materi tentang kerjasama di lingkungan tetangga. Kerjasama di lingkungan tetangga itu apa sih anak-anak? Bagus Nayaka, seperti gotong royong, kerja bakti, siskamling, dan lain-lainnya. Jika tetangga kita meminta bantuan, kita harus tolong-menolong ya, karena kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus saling tolong-menolong ya anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Setiap orang dalam keluarga disebut anggota keluarga. Keluarga yang letaknya berdekatan disebut tetangga. Beberapa tetangga yang berdekatan membentuk suatu lingkungan. Lingkungan yang dihuni oleh orang banyak disebut masyarakat. Setiap anggota masyarakat tidak dapat hidup sendiri. Kita saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Apabila tetangga membutuhkan bantuan, kita harus memberi bantuan. Begitu juga jika kita butuh bantuan, tetangga akan membantu kita. Inilah yang disebut kerjasama. Pada gambar di atas, mereka lagi ngapain sih anak-anak? Bagus Dika, mereka sedang membantu membangun rumah dan membersihkan halaman rumah. Nah, slide selanjutnya Ibu akan membahas tentang pengalaman siswa sebagai anggota keluarga. Yang pertama, membuat rumah. Rumah didirikan dengan cara bergotong royong. Gotong royong adalah kerjasama tanpa upah. Gotong royong mendirikan rumah biasanya dilakukan di pedesaan. Para bapak-bapak mendirikan rumah dan ibu-ibunya memasak di dapur. Dengan gotong royong, pekerjaan akan cepat selesai. Ada semboyan nih anak-anak. Siapa yang mau dengar? Ya, semuanya pada mau dengar kan? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, suatu pekerjaan, baik yang berat maupun yang ringan, selalu dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan nantinya. Yang kedua, kerja bakti kampung. Kebersihan kampung merupakan tanggung jawab semua warga kampung. Kerja bakti biasanya dilaksanakan pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan oleh semua warga kampung. Anak-anak juga ikut membantu, ada yang menyapu, mencabuti rumput, dan bapak-bapaknya membersihkan parit. Biasanya jalannya kerja bakti dipimpin oleh Bapak RT. Nah, yang ketiga, menjaga keamanan lingkungan. Semua orang ingin hidupnya aman. Keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Di kampung dibentuk sistem keamanan lingkungan yang sering disebut siskamling. Semua warga harus ikut siskamling. Kegiatan siskamling adalah ronda malam. Ronda malam dilakukan secara bergilir-giliran. Ronda telah dibuat jadwal. Jika tidak ikut ronda, akan mendapat sanksi atau denda. Pos ronda merupakan tempat berkumpulnya petugas siskamling. Sebelum dan sesudah berkeliling, petugas ronda berkeliling sambil membunyikan kentongan. Kentongan merupakan alat komunikasi tradisional. Pada gambar di atas, mereka sedang melakukan siskamling agar keamanan kampung lebih terjaga. Yang terakhir, membantu orang hajat. Orang punya hajat tentunya akan mengundang banyak orang. Contohnya seperti pesta perkawinan,
khitanan, ulang tahun, dan pesta lain-lainnya. Pekerjaan itu tidak dapat diselesaikan sendiri. Orang yang punya hajat biasanya meminta bantuan para tetangganya. Para tetangga pun membantu dengan ikhlas. Bantuan itu dapat berupa tenaga, harta, dan pikiran. Pembagian tugas dilakukan oleh panitia khusus. Pekerjaan diselesaikan dengan bergotong royong. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Slide selanjutnya, Ibu akan membahas tentang gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Adat gotong royong sudah ada sejak dahulu. Nenek moyang kita telah melakukannya. Bahkan secara turun-temurun bangsa Indonesia tetap melestarikannya. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Jenis-jenis gotong royong dalam keadaan susah itu ada yang A, saat kematian, yang B, saat terkena musibah atau bencana, yang C, saat tetangga sakit, yang D, saat orang kecelakaan. Jenis gotong royong dalam keadaan senang ada apa saja? Yang pertama, saat pesta pernikahan. Yang kedua, saat pesta ulang tahun. Yang ketiga, saat acara syukuran. Kok anak-anak Ibu pada gak semangat lagi sih? Gimana kalau kita tepuk semangat lagi? Tapi tepuk semangatnya harus lebih kencang ya anak-anak, biar jadi semangat lagi. Kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Anak-anak Ibu udah pada semangat lagi kan? Sekarang Ibu akan membahas slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya ada pengalaman siswa dalam melaksanakan kerjasama di lingkungan tetangga. Setiap tanggal 17 Agustus diadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Untuk memeriahkan peringatan itu, biasanya para remaja mengadakan berbagai perlombaan. Contohnya lomba air, kelereng, lomba memukul air, lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Perlombaan biasanya diikuti oleh anak-anak dan para remaja. Persiapkan dilakukan secara gotong royong, baik persiapan untuk lomba maupun kebersihan lingkungan. Pada gambar di atas, mereka sedang melakukan apa sih anak-anak? Bagus, mereka sedang melakukan lomba 17 Agustus. Kalian di rumahnya pada melaksanakan lomba 17 Agustus nggak seperti pada gambar di atas? Baik, kalian semuanya pada pinter melaksanakan lomba 17 Agustus. Slide selanjutnya ada manfaat kerjasama di lingkungan tetangga. Bekerja sama di lingkungan tetangga sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi diri sendiri dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki menjadi percaya diri. Orang lain mempercayai kita. Kita juga dibutuhkan oleh orang lain. Manfaat kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, memupuk rasa persatuan. Yang kedua, pekerjaan menjadi ringan. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai. Yang keempat, meringankan beban orang tua. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan ya anak-anak. Pertanyaan yang pertama, pada gambar di samping mereka bergotong royong mendirikan apa anak-anak? Bagus Nayaka, mereka mendirikan B, rumah. Tepuk tangan dulu dong anak-anak buat Nayaka. Pertanyaan yang kedua, ronda dilakukan pada titik-titik hari. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan anak-anak. Bagus Ica, ronda dilakukan pada C, malam hari. Tepuk tangan dulu dong anak-anak buat Ica. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan ya anak-anak. Hewan yang waktu mencari makan selalu bekerja sama adalah? Bagus Sandy. A, semut. Tepuk tangan dulu dong anak-anak buat Sandy. Pertanyaan yang keempat, waktu berkeliling kampung, petugas ronda membunyikan.
Bagus Dika, membunyikan A kentongan. Tepuk tangan dulu dong anak-anak buat Dika. Yeay. Wih, anak-anak ibu pada pintar-pintar semua ya dalam menjawabnya. Ibu senang deh. Nah, di slide selanjutnya ada rangkuman. Kita perlu melestarikan gotong royong. Gotong royong banyak manfaatnya. Pekerjaan berat menjadi ringan. Gotong royong biasanya dipimpin oleh ketua RT. Keamanan kampung menjadi tanggung jawab warga kampung. Alat komunikasi tradisional berupa kentongan masih diperlukan. RT atau RW adalah organisasi sosial. Siswa perlu memperbanyak pengalaman. Hari ini ibu akan memberikan kalian tugas ya anak-anak. Nanti tugasnya akan ibu berikan di WhatsApp grup kelas ya. Nah, di pertemuan kedepannya, anak-anak ibu harus lebih bersemangat lagi ya, agar nanti ibu jadi semangat dalam mengajar kalian. Semoga di pelajaran yang ibu berikan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih anak-anak ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.